Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada saat kesempatan yang indah ini. Kita yakin dan percaya kita masih bisa bernafas, bukan oleh karena kekuatan dan gagah kita sendiri, amin. Hanya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya karena oleh kasih yang dari Tuhan yang luar biasa. Itulah yang menjadikan kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada saat hari ini, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka dengan muka, tapi percayalah ketika kita bersama-sama beribadah, kita akan menikmati kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan pada saat kesempatan hari ini. Kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk menjangkau kehidupan kita. Yang hanya kita perlukan adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita sebentar akan beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, kita datang ke hadirat Tuhan dan membawa korban pujian syukur kepada-Nya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya hampa Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari dari awal yang menjadi kerinduan kita bahwa bukan tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat. Kami mau nyatakan rasa syukur kami, rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami mau mempersembahkan Tuhan, persembahkan seluruh hidupku di atas, haleluya, segalanya Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya, sekali lagi katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
persembahan kami kan ku bawa, persembahanku yang terbaik. Sekali lagi katakan, kan ku bawa, akan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya pada siapa Tuhan? Hanya bagimu, hanya bagimu. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita ke hadapan tata hadirat kudus-Nya. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala yang Kau beri Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu, membawa korban pujian kami, membawa korban syukur kami. Haleluya. Segalanya yang kami miliki Tuhan, semuanya yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, gunakanlah kesempatan yang ada untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu ya Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu yang tak pernah berakhir. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu kami rindu untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Yesus yang berkuasa, Yesus yang bertata. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Sebab segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Kau siap melawati kami. Kau yang bertata di atas pujian kami. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kuasa-Mu, kasih-Mu nyata pada saat hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Engkau ya Allah Bapa yang berkuasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang heran. Terpujilah nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji Allah yang hidup, Juru Selamat yang kekal, Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan segala kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Biarlah segala kemuliaan, biarlah segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami percaya biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Haleluya. Tuhan. Segala kemuliaan, kuasa
kepercayaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan segala kemuliaan, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, oh segala kemuliaan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang bertata di tempat maha tinggi. Haleluya. Segala hormat, haleluya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan Kau nyatakan pada saat hari ini Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada saat hari ini Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami rindu dengan segenap hati kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Ketika kami berkumpul bersatu hati, maka Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun secara live streaming Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas untuk melawati setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa yang baik, biarlah segala pujian yang kami naikkan dimanapun kami berada, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun tidak seindah malaikat di surga, tapi kami percaya Engkau Allah yang menilik kehidupan kami. Segala pujian yang kami naikkan biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Terlebih saat hari ini kami segenap umat-Mu rindu mendengarkan suara isi hati-Mu. Oleh karena itu mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bila apapun yang disampaikan itu berkenan kepadamu dan Kau boleh menyampaikannya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh benar-benar tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siapkan mata tanah hati kami yang paling baik Tuhan. Benar-benar kami rindu akan kuasa firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah masa yang semakin hari bukan semakin baik Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada kebenaran firman-Mu, segalanya akan menjadi baik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Fokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menghargai firman-Mu, sehingga kami boleh tetap menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara. Sehat-sehat semua, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam
pelayanan streaming dari GPDI Ebenezer Suaru. Kita mengucap syukur Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan, kesempatan. Kalau kita masih hidup, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan pada petang hari ini kita mau persembahkan waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kembali sebentar kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam setiap hal yang kita hadapi hari-hari ini Tuhan ada, dan Tuhan setia menopang dan menolong menguatkan kita sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita. Dan kita yakin dan percaya kuasa firman-Nya yang akan selalu menuntun dan menopang hidup kita. Sampai titik akhir hidup kita di dunia. Sampai kita dijemput Tuhan kembali pulang. Kita pasti tetap dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Tidak harta atau benda atau kedudukan atau kejayaan dunia yang dapat memberikan kita kekuatan pengharapan hari-hari ini saudara. Hanya dengan firman Tuhan, berpegang dalam kuasa firman saja, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Bila kita jauh dari firman, tidak ada firman yang menopang kita. Tinggal tunggu waktu kita lemah, terjatuh, patah semangat, tawar hati. Tapi oleh karena ada firman, saat kita lemah Tuhan kembali menguatkan. Saat kita mulai tidak bersemangat, tidak berpengharapan, ada firman, kembali Tuhan berikan pengharapan, kekuatan. Itulah saudara, dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberikan kita firman-firman yang selalu menguatkan kita. Kita mengucap syukur kalau Tuhan masih berkenan menopang kita dengan firman-Nya. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saya akan beri tema kuasa Tuhan cukup. Amin. Kuasa Tuhan cukup. Dalam Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Mungkin Theo bisa bacakan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kita akan menyimaknya bersama dalam kebenaran firman Tuhan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah semakin sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan semuanya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Haleluya. Ini kejadian pada saat bangsa Israel saudara ya dibawa keluar oleh Tuhan melalui pimpinan Musa menuju tanah perjanjian, dan mereka berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, dan pada saat itu mereka diperhadapkan dengan kebutuhan makanan ya saudara ya. Di situ dikatakan Musa bertanya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengan apa aku bisa ngasih makan mereka ini Tuhan? Jumlah mereka itu 600.000 orang. Tuhan apakah enggak tahu kalau jumlahnya segitu banyak saudara? Tahu. Tapi maksud dari Musa ini apa? Maksud dari Musa ini adalah Musa ingin mengingatkan Tuhan bahwa yang harus dikasih makan ini, yang harus dipelihara ini segini banyak orang. Bukan orang yang sedikit, bukan cuma 60 orang atau 6 orang atau 600 orang, tapi di sini dikatakan 600.000. Lalu dengan apa aku bisa memelihara mereka, ngasih makan mereka, seperti itu kira-kira ya saudara, pertanyaan Musa kepada Tuhan. Tetapi di sini yang menjadi
Poin pentingnya adalah jawaban dari Tuhan. Tuhan menjawab Musa saat itu. Masa kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan lihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Di sini dikasih tanda seru saudara ya. Biasanya kalau tanda seru itu kalimat perintah atau kalimat dengan tekanan tertentu atau dengan disertai emosi tertentu gitu ya. Kalau saya bisa membayangkan dan merasakan ayat ini jawaban dari Tuhan, rasa-rasanya Tuhan sedikit sebel gitu ya. Jawabin Musa ini ya. Jadi Tuhan kayak semacam sekarang kamu akan lihat apakah firman-Ku terjadi atau tidak. Wes lihaten. Nah, semacam itu saudara ya. Ada tekanan dari tanda seru ini. Jawaban Tuhan itu seperti itu. Apa kuasaku? Ini kan begitu ya. Tuhan membahasakan dirinya, apakah kuasa Tuhan kurang? Apakah kuasamu ini kuasaku ini kamu pikir kurang Musa untuk dapat mencukupi kebutuhan makan orang-orang yang aku bawa keluar itu kan semacam itu saudara ya. Sekarang lihaten, apakah firman-Ku akan terjadi atau tidak? Wes, kamu lihat. Nah, semacam itu saudara. Ada satu tekanan dalam jawaban Tuhan terhadap Musa. Kenapa Tuhan rasa-rasanya mohon maaf kalau saya salah, tapi itu yang saya dapatkan saudara, yang saya peroleh ya. Kok rasa-rasanya Tuhan sampai sedikit jengkel gitu ya terhadap Musa. Karena Musa ini kurang percaya dan Musa ini mengukur kebutuhan itu dengan kekuatannya dia gitu saudara ya. Padahal dia lupa yang menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir itu siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang suruh, kita pakai ukuran Tuhan. Karena bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang mau. Kan gitu saudara ya. Tetapi yang Musa pakai adalah kekuatannya dia. Bagaimana mungkin secara logika dia bisa mencukupi kebutuhan makan segitu banyak orang. Dan di sini Tuhan menekankan bahwa aku yang nyuruh, aku yang berfirman. Kan Tuhan katakan seperti itu ayat yang ke-23. Kamu akan melihat apa yang aku firmankan itu terjadi apa enggak. Aku yang nyuruh pakai kuasa menurut kemampuanku, kan gitu ya. Kata-kata Tuhan waktu itu, apakah kuasaku kurang? Firman Tuhan sangat jelas saudara terhadap Musa. Seharusnya saat itu Musa langsung tersadar ya bahwa dia sudah salah menggunakan kekuatannya untuk dapat mengatasi perintah Tuhan, untuk mengatasi apa yang Tuhan mau. Dia pakai kekuatannya, bukan kekuatan kuasa Tuhan. Kalau saya boleh sedikit meneliti ya saudara ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu saya dapati apakah kuasa Tuhan akan kurang itu kalau saya cek saudara ya itu too short. Jadi apakah tanganku itu di situ dikatakan ya Tuhan dalam bahasa Inggris memakai kata tangan ya saudara ya. Apakah tanganku terlalu pendek? Nah seperti itu saudara ya. Terlalu pendek untuk dapat melakukan itu. Dan kalau saya boleh melihat saudara, di sini 600.000 orang yang perlu dikasih makan. Itu sekali makan ya saudara ya. Dan di sini dikatakan Musa, kita mau cari daging di mana? Kita mau cari kambing atau sapi seberapa banyak sampai cukup? Kita mau tangkap ikan seberapa banyak sampai cukup? Nah, pertanyaannya seperti itu kan saudara ya. Kalau saya teliti ya, satu sapi itu kalau sapi yang normal ya mungkin sekitar 300 kilo ya. Kalau yang sangat besar yang limosin atau Brahma atau itu mungkin nggak tahu 1 kintal mungkin ya. Tapi kalau yang normal itu mungkin 300 kilo gitu ya. Dan kalau saya boleh cek-cek ya, biasanya orang-orang yang catering gitu ya, 1 kilo itu bisa untuk 18 orang. Jadi satu sapi 300 kilo itu bisa ngasih makan 5.400 orang. Itu kalau kita orang Indonesia mungkin ya, kalau mungkin orang sana mungkin beda ya, karena mungkin porsi dagingnya lebih banyak.
Jadi ini cuman buat bayangan kita aja. Jadi satu sapi itu untuk ngasih makan 5.400 orang. Nah kalau 600.000 orang butuh berapa sapi? Nah itu saya hitung saudara ya, saya iseng-iseng hitung. Itu sekitar 111 sapi sekali makan. Nah sekarang kalau 3 kali sehari berarti kan 320 atau 330 sapi saudara. Itu kalau satu hari. Sedangkan ini bukan cuman 1 hari, 2 hari saudara, tapi untuk waktu yang lama. Secara logika yang dikatakan Musa itu sangat-sangat logis ya enggak saudara. Kita mau cari sapi sehari 300 sapi itu cari di mana Tuhan? Untuk dapat ngasih makan segini banyak orang. Secara manusia, apa yang ditanyakan Musa itu sangat-sangat masuk akal. Bahkan mungkin kita pun juga kadangkala bertanya seperti itu kepada Tuhan. Ini pandemi loh Tuhan. Aku nggak bisa kerja loh Tuhan, aku nggak bisa jualan loh Tuhan, aku nggak bisa bisnis loh Tuhan. Lalu ngasih makan satu rumah istri dan anakku ini pakai apa? Mungkin kita pernah tanya seperti itu kepada Tuhan, ya apa enggak saudara? Atau iya gitu ya. Kita kadangkala memakai logika kita untuk bertanya kepada Tuhan, padahal yang kita hadapi, yang kita tanyai ini Tuhan. Di saat kita bertanya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk tidak memakai pola berpikir kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, apabila Tuhan sudah berfirman kepada kita, jangan takut, aku akan pelihara engkau. Yang harus kita pakai bukan berdasarkan kekuatan kemampuan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang cukup, pasti cukup. Amin. Kalau Tuhan bilang cukup, kuasa Tuhan terlalu cukup untuk dapat memelihara saudara dan saya. Kalau kita mengingat saudara, kita menjalani era seperti ini sudah 1 tahun lebih saudara. Coba kita bayangkan dari tahun lalu sampai sekarang ini, kalau bukan Tuhan yang pelihara kita, mana mungkin kita bisa bertahan, ya enggak saudara? Kalau Tuhan sudah menolong kita, menopang kita 1 tahun lebih, Tuhan yang sama yang saat sore hari ini kita sembah, juga Tuhan yang akan tetap memelihara saudara dan saya. Itu yang harus selalu kita ingatkan diri kita saudara. Jangan kita pakai kekuatan kita manusia, tapi kalau Tuhan yang mau, kita pakai kekuatan kuasa Tuhan. Takarannya adalah kuasa Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan saudara ya, seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi, tantangan, kebutuhan, beban yang jauh melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Benar enggak saudara? Seperti halnya saat Daud menghadapi Goliat. Dari segi ukuran aja mungkin Goliat itu 3 atau 4 kalinya Daud. Tapi Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau, Tuhan yang arrange, Tuhan yang sudah atur itu sampai tiba di satu arena Daud menghadapi Goliat. Itu seringkali Tuhan izinkan dalam satu keadaan kita menghadapi situasi bahwa yang harus kita hadapi itu jauh melebihi kekuatan kita manusia. Seperti halnya yang dihadapi oleh Musa saat itu. Secara logika kekuatannya dia itu sangat-sangat tidak mungkin untuk dapat mencukupi kebutuhan segitu banyak orang saudara. 600.000 orang sehari harus makan 3 kali. Mereka harus melakukan perjalanan berapa lama, berapa lagi yang harus dia kumpulkan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan dari bangsa Israel. Itu saudara, memang seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi itu jauh di atas kemampuan kita sebagai manusia. Lalu kita sebagai manusia lupa bahwa yang nyuruh kita itu Tuhan. Jadi kita berusaha dengan logika kita pakai akal pikiran kita peras otak kita sedemikian rupa bagaimana untuk mencari jalan keluar. Kita panik, kita bingung, kita mikir kita harus bagaimana, kita harus kemana, kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan. Kita peras otak kita, bukannya solusi yang dapat, tapi stres saudara, frustasi.
Jadi imun turun. Wah, bahaya kan akhirnya. Benar nggak saudara? Karena apa? Kita memakai pikiran kita memakai ukuran kita, timbangan yang kita pakai dengan beban yang ada, itu kekuatan kita. Ya pasti anjlok saudara, karena beban yang Tuhan izinkan jauh melebihi kekuatan kita manusia. Lalu kenapa? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi? Karena Tuhan mau ngerjain kita? Atau Tuhan itu sedang iseng atau apa? Enggak saudara. Jawabannya adalah supaya saat kita bisa keluar dari segala tantangan itu, kita tahu bahwa itu Tuhan yang sudah menyatakan kuasanya untuk menolong kita. Haleluya. Karena dengan kekuatan kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu. Jangankan untuk melawan sampai menang, bertahan aja kita nggak akan mampu. Mungkin di detik pertama kita melihat musuh kita aja kita mungkin sudah pingsan gitu saudara ya. Setelah kita tahu musuh yang Tuhan suruh kita hadapi itu segitu besarnya, segitu mengerikannya, kebutuhan yang harus kita penuhi itu segitu banyaknya. Mungkin begitu kita tahu aja bisa pingsan mungkin saudara ya. Kalau kita pakai kekuatan kita, tapi kenapa sekali lagi Tuhan izinkan itu? Jawabannya adalah supaya kita pakai kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan apabila kita sudah pakai kekuatan kuasa Tuhan, bila Tuhan sudah bawa kita keluar dari situ, dari tantangan itu, kita benar-benar tahu bahwa itu Tuhan yang sudah menolong saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Itu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang akhirnya berkata kepada kita, oh puji Tuhan ya, kamu sudah ditolong Tuhan seperti ini, Tuhan sudah nyatakan mujizat, Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah menopang kamu. Yang kita bisa lakukan, kerjakan, katakan cuman itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, aku bisa bertahan, aku bisa menang hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kita tahu itu bukan kita. Kalau kita nggak akan mampu. Kalau kita pasti kalah. Dari titik awal kita mungkin kalah sebelum berperang. Kalau itu kita. Tapi kalau sampai kita bisa menang, itu Tuhan yang sudah menolong saya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, kok kamu bisa ya melepaskan diri dari situasi itu, kita hanya bisa bersaksi, itu bukan aku, itu Tuhan, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan yang sudah menopang, menolong. Tangan kanan Tuhan yang sudah memegang tangan kananku dan juga mengangkatku, menopangku, menolongku, membangkitkan, memberikan kemuliaan. Itu Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu saudara. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau pada saat sore hari ini atau malam hari ini kita sedang diperhadapkan oleh Tuhan pada situasi yang menurut kita jauh melebihi batas kekuatan kita sebagai manusia. Jangan berkecil hati. Asalkan kita yakin itu memang Tuhan yang mau, Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang suruh kita, tenang aja. Kuasa Tuhan cukup. Haleluya. Kuasa Tuhan cukup untuk menolong kita dan menopang kita, mengangkat kita, membawa kita keluar sebagai pemenang. Tuhan akan menyodorkan proyek untuk kita selesaikan sesuai kebesaran kuasanya. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu saudara. Jangan coba-coba kita menyelesaikan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Saya peringatkan dan saya juga berkata kepada diri saya sendiri saudara. Kita tidak akan pernah mampu. Pakai kekuatan kita tidak akan pernah mampu. Karena ini bukan proyek kita, tapi ini proyeknya Tuhan. Amin. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita mampu menyelesaikan proyek ini bersama dengan Tuhan. Sebesar dan sesulit apapun itu, kuasa Tuhan cukup untuk menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya. Tugas kita hanyalah tetap tenang, tetap percaya
biarkan Tuhan atur yang terbaik. Asalkan kita tahu memang Tuhan yang mau, Tuhan yang suruh. Sudah saudara. Di ayat yang ke-23 tadi dikatakan, kamu akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Pastikan dulu, memang Tuhan sudah berfirman begitu kepada saudara. Jangan saudara mencari-cari sendiri, jangan saudara. Kalau Tuhan gak suruh, jangan. Jangan coba-coba melangkah apapun itu. Kalau kita gak yakin itu memang yang Tuhan mau. Kita coba evaluasi, berhenti, kalau bisa putar balik saudara. Kembali tanya sama Tuhan, apa maunya Tuhan. Kalau kita sudah nemu maunya Tuhan, kita yakin sepenuhnya ini maunya Tuhan. Ini memang firman Tuhan untuk kita masuk, untuk kita berjalan, untuk kita menghadapi ini. Memang Goliat ini yang Tuhan mau untuk kita hadapi. Jalan saja saudara, ini proyeknya Tuhan. Jangan ukur pakai kekuatan kita, ukur pakai kuasa Tuhan. Karena ini sekali lagi proyeknya Tuhan. Kita hanya cukup tenang dan percaya. Seperti Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di kalimat akhirnya sebelum titik itu dikatakan tetapi kamu enggan. Seringkali kita enggan. Seringkali kita nggak mau tetap tinggal tenang dan percaya. Oh nggak bisa, aku harus lakukan sesuatu. Oh nggak bisa, aku nggak bisa diem aja. Aku harus begini, aku harus begitu. Semakin kita putar otak, semakin kita panik. Kita kecapean sendiri, kita stres sendiri, nanti balik lagi ke Tuhan. Nangis lagi sama Tuhan, nanti Tuhan jawab apa? Aku wis bilang toh, tenang, percaya. Ini proyekku, aku yang akan kerjakan buat kamu. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan buat kita. Dan benar saudara, di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-32, di situ bagaimana Tuhan mencukupkan mereka. Tuhan kirimkan burung puyuh saudara ya. Sampai satu orang itu bawa satu homer. Satu homer itu kalau saya lihat ya, 320 gram ya. Memang ada beberapa perbedaan ya, mengatakan segini-segini ya, kita anggap aja 320 gram ya. Berarti kalau 10 berarti kan 3.200 gram, 3 kilo, 3,2 kilo satu orang. Kalau dikalikan 600.000 berapa saudara sendiri yang hitung ya. Segitu banyak Tuhan mencukupkan mereka. Dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengirimkan burung puyuh beribu-ribu untuk mencukupkan kita di masa pandemi ini. Tuhan sanggup, amin. Tuhan sanggup mengirimkan kekuatan sukacita setiap hari sebanyak apa yang kita butuh. Tuhan sanggup. Kalau memang Tuhan mau kita lewati ini bersama dengan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita pakai kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan tetap menolong kita, menopang kita, Dia sanggup. Dia terlalu sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sangat luar biasa menegur kehidupan kita. Di saat kita diperhadapkan dengan segala macam proses di dalam kehidupan dunia ini. Apakah kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita masih menggunakan kekuatan Tuhan? Taruh pertanyaan besar itu di dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Selama ini apakah Bapak Ibu Saudaraku sudah berserah sama Tuhan? Ataukah engkau masih menggunakan kekuatanmu sendiri? Apakah manusia hanyalah uap adanya? Kekuatannya terbatas, pemikirannya terbatas. Oleh karena itu seringkali engkau mungkin putus asa, seringkali engkau menjadi pesimis. Karena apa? Karena engkau seringkali menggunakan kekuatanmu sendiri. Tetapi ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau percaya penuh kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian milik kita. Amin. Oleh karena itu mari sejenak kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan di dalam segala apapun, di dalam kegelapan ataupun di dalam hidup ini, Tuhan tetap setia. Amin. Satu pujian yang menguatkan kehidupan kita saat ini. Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, dan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Dari awal Bapak Ibu Saudaraku, dengan kesungguhan hatimu katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa di dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi, Bapakku datang dan berserah dengan penuh kesungguhan hati. Bapakku datang dan kami datang dan berserah di hadapan-Mu. Haleluya. Kau yang berkuasa di dalam gelap. Hanya Kau Allah yang setia. Hanya Kau lah cahaya hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu Saudaraku, Kau kuatkan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Hanya Kau lah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau lah harapan kami dalam kesesakan kehidupan kami. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Kau kuatkan aku. Engkau yang mampu menguatkan kami Tuhan. Engkau harapan di dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Mari sejenak Bapak Ibu Saudaraku, percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengahmu saat hari ini. Oleh karena itu mari katakan kepada Tuhan, kami berserah kepada kekuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Bila Kau menguatkan kami melalui kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan melalui setiap puji-pujian kita. Kita akan bersama-sama menikmati jamahan kuasa Tuhan. Tuhan sedang ingin bekerja melawati kita saat hari ini. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kami rindu Kau menjamah setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas Tuhan, untuk menghidupkan kembali kami, menguatkan kami bertahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin membentuk kehidupan kami lebih baik lagi. Kami rindu
kuasa-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya hadirat-Mu lah yang dapat menguatkan kami bertahan. Hanya hadirat-Mu lah yang dapat membuat kami tenang Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang membuat kami tetap percaya kepadamu. Haleluya, jailah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu selalu cukup untuk menghidupi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, Tuhan mengapa Engkau mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi kepada kehidupan kami? Engkau mungkin sedang bertanya-tanya mengapa. Di saat hari ini, melalui firman Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, kita akan pujikan satu pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sebagai iman dan percaya kita bahwa Dia adalah jawaban di atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Haleluya. Hanya Kau Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, haleluya Tuhan. Hanya Kau Jawaban. hanya Kau tempatku berserah, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sebab hanya Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kau yang Kau cinta. Hanya Tuhan yang bisa menjadi jawaban Amin. atas segala hal yang saudara dan saya sedang hadapi Haleluya. hari-hari ini. Hanya Tuhan yang bisa kita percayai Amin. untuk dapat menanggung Haleluya. semua beban yang sedang kita Ya hadapi. Yesus. Glory. Apakah glory, saudara glory, lelah? glory, hari-hari glory, ini? Glory, glory, glory. Taruh beban itu di bawah kaki Amin. Tuhan. Dia ada buat kita Amin, 24 jam. Setiap detik Dialah yang setia. Dengan tangan Ya Tuhan. yang terbuka. Ya Yesus. Dia mengasihi saudara dan saya. Taruh beban itu Haleluya. di bawah kaki Tuhan. Ya Tuhan. Dia terlalu mengasihi Amin. kita. Jangan pikul sendiri saudara. Haleluya Tuhan. Jangan pikul sendiri. Glory. Ini bukan proyek kita, ini proyeknya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan terlalu sanggup untuk Amin. memikulnya Amin, amin, buat amin. saudara dan saya. Memberikan kelegaan, sukacita, pengharapan yang baru. Haleluya. Kami mengucap syukur Terima kasih, Tuhan buat kasih-Mu yang Haleluya. begitu besar bagi kami. Tidak ada kata yang lain selain ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Karena kami kasih. punya Tuhan yang setia. Haleluya. Glory. Di saat tidak ada lagi yang dapat kami lihat, kami pandang, kami toleh Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan Amin. kami Tuhan. Berjalan, berjuang bersama dengan kami. Haleluya.
Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami sombong di hadapan Tuhan. Kami tidak memakai kekuatan daripada Tuhan. Kami mencoba menghadapi semua keadaan ini dengan kekuatan kami sendiri manusia. Dan kami mendapati hidup kami lemah, kami lelah, kami tidak berdaya dan kami gagal. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kuasa firman-Mu itu Tuhan Yesus merubah sikap hati kami, cara pandang kami. Supaya mulai malam ini Tuhan, pengharapan kami bukan kepada diri kami sendiri, bukan kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Engkau Allah yang sanggup, kuasa-Mu cukup untuk menolong kami, menopang kami. Kalau Tuhan berfirman kami pasti melewati ini, kami pasti melewati bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kami pasti masuk Tuhan. Pasti kami masuk karena Engkau yang membawa kami masuk. Kalau Tuhan yang berfirman kami pasti keluar dari semua situasi ini. Kami pasti keluar karena kuasa Tuhan yang membawa kami keluar. Kami mengucap syukur di saat dunia tidak memiliki pengharapan, kami masih punya Tuhan. Asalkan kami punya Tuhan, semuanya pasti baik-baik saja. Meskipun kami harus menghadapi hal-hal yang tidak baik-baik saja, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kami. Tuhan akan tolong kami, topang kami. Dan kami akan keluar dan kami akan baik-baik saja. Karena ada Tuhan. Hanya Tuhan yang kami butuhkan, hanya pribadi Tuhan, hanya firman Tuhan yang kami perlu, tidak ada yang lain. Hanya firman-Mu Tuhan, kami mau pastikan jejak-jejak langkah kami berdiri di atas mau-Mu, berdiri di atas firman-Mu. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang akan topang kami. Karena Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi tangan kuasa-Mu yang akan menopang hidup kami. Kami lemah, kami bodoh, kami tidak mampu Tuhan. Jangan Tuhan buang kami. Jangan Tuhan tinggalkan kami. Tuhan boleh izinkan Goliat semengerikan apapun itu, asalkan Tuhan ada bersama dengan kami. Kuasa Tuhan cukup bagi kami. Kirwalawasi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapapun bisa meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak pernah. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Terima kasih buat firman-Mu. Kau begitu mengasihi kami. Kau tidak biarkan kami tidak berdaya, putus asa, tawar hati. Tetapi firman-Mu selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Kami pasti keluar Tuhan, dan kami akan saksikan bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja Tuhan sudah menolong, menopang. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap kami yang boleh mendengarkan streaming pada malam hari ini boleh diberkati Tuhan. Seperti kami yang Tuhan sudah berkati juga di tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami dengan penucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Tetap jaga iman, jaga imun, tetap sehat. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Immanuel. Haleluya.